Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur karena kita masih dipersatukan kembali di dalam ibadah persekutuan doa bersama dengan saudara-saudari kita seiman. Sebelum kita masuk di dalam perenungan, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan satu pujian. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasihnya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari semua angkat tanganmu. Ku takkan lupa kasihnya, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita.
indahnya pujian yang kita naikkan yang menyatakan bahwa begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Mari kita satukan hati sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sore hari ini, kami boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah persekutuan doa. Kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kami untuk dapat peka mengerti kehendak Tuhan melalui sabda-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Yesaya pasal ke-30 ayatnya yang ke-18. Dengan judul renungan pada sore hari ini adalah Jangan Biarkan Tuhan Menunggu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang menghidupinya hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan rindu untuk dekat dengan kita. Jika Bapak Ibu jauh dari orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, misalnya anak-anak Bapak Ibu semua yang studi keluar kota, keluar negeri, dalam jangka waktu yang lama, pasti Bapak Ibu akan rindu untuk menunggu kabar dari mereka, rindu menunggu telepon dari mereka, bahkan tidak sabar untuk menunggu mereka pulang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, kita melihat bahwa Tuhan rindu untuk dekat dengan kita. Jika Bapak Ibu jauh dari orang-orang yang Bapak Ibu kasihi, misalnya anak-anak yang Bapak Ibu studi keluar kota, mungkin keluar negeri, jauh dari jangkauan dan dalam jangka waktu yang lama, pasti Bapak Ibu semua tidak sabar menunggu mereka pulang, tidak sabar menunggu kabar berita dari mereka. Demikian juga dengan Tuhan kita. Jika saya dan juga Bapak Ibu sekalian belum dekat dengan Tuhan, Dia pun tidak sabar menunggu kita. Menunggu saya dan Bapak Ibu berbicara dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dan kasih-Nya sudah terbukti Bapak Ibu, yaitu dengan mengirimkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah Allah, Dia turun menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Ini adalah bukti bahwa Tuhan mengasihi kita. Lalu bukti yang kedua adalah Tuhan juga selalu siap sedia untuk menolong, menopang kita, mengeluarkan kita dari segala pergumulan, penderitaan, permasalahan yang bertubi-tubi dalam hidup kita. Bahkan Tuhan Allah kita bekerja selama 24 jam. Dia tidak pernah offline. Mungkin kita berhubungan dengan orang-orang yang kita kasihi melalui WA yang harus online. Kalau mereka offline, kita tidak bisa berhubungan dengan mereka. Tapi Tuhan kita itu selalu ada selama 24 jam. Kapanpun kita akan berbicara dengan Tuhan, Dia ada selalu bersama dengan kita. Kita bisa berbicara dengan Allah kita kapan saja, sepanjang hari, dimanapun saja kita bisa berbicara dengan Allah. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, ketika setiap hari Bapak Ibu
pergi tanpa berdoa dan tanpa bersekutu dengan Allah di dalam firman-Nya melalui saat teduh, perenungan firman Tuhan, Allah selalu senantiasa menunggu kita sepanjang hari. Karena apa? Karena saya dan juga Bapak Ibu sekalian diciptakan untuk menjalin relasi dengan Allah. Kita diciptakan untuk mengenal Tuhan Allah kita dengan baik. Kita diciptakan untuk memiliki relasi hubungan dengannya. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan sampai hari ini masih menunggu saya dan juga Bapak Ibu untuk datang kepadanya agar Dia dapat menunjukkan kepada kita semua cinta dan belas kasihannya. Untuk itulah alasan mengapa saya dan juga Bapak Ibu Saudara itu ada di dunia ini. Kita diciptakan oleh Tuhan itu tidak kebetulan. Semua ada rencana Tuhan. Dan Tuhan menciptakan kita supaya kita tuh berelasi dengan baik dengan Tuhan, berelasi dengan intim. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi Dia. Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua, tentu tahu betul rasanya sakit ketika anak Bapak Ibu tidak berbicara dengan mereka, baik karena alasan fisik ataupun alasan emosional. Karena Bapak Ibu mencintai anak-anak Bapak Ibu tetapi tidak dapat mengobrol dengan mereka. Itu sungguh-sungguh sangat menyakitkan hati Bapak Ibu. Sementara yang lainnya adalah orang tua yang dekat dengan anak-anak yang dapat berbicara langsung, ngobrol, mereka bisa bersuka cita. Ketika kemarin saya wisuda gitu ya, mama saya telepon saya dan dia sangat sedih sekali karena dia tidak bisa bertemu, hadir di dalam acara wisuda saya. Sedangkan dia melihat teman-teman saya yang waktu di Zoom itu, di dalam YouTube itu, ada teman-teman yang didampingi oleh orang tuanya, kemudian talinya digeser oleh orang tuanya, mereka bersuka cita. Orang tua saya sangat sedih sekali karena saya tidak dekat dengan mereka. Mereka hancur hatinya karena tidak bisa hadir, tidak bisa berada di diri saya ketika saya wisuda. Demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Tuhan selalu hadir bersama kita, namun kita yang senantiasa tidak mau datang kepada Tuhan. Banyak alasan yang membuat kita itu tidak mau datang kepada Tuhan. Alasan yang banyak didapati adalah sibuk. Kemudian sudah capek saya bekerja, tidak ada waktu lagi untuk berdoa, untuk bersekutu. Saya sudah capek gitu. Ada banyak orang-orang yang memiliki alasan seperti itu, sehingga membiarkan Tuhan untuk menunggu mereka. Tuhan itu begitu sabar sekali menunggu kita untuk datang kepadanya. 24 jam Allah menunggu kita. Tuhan tahu kita bekerja seharian. Tuhan rindu supaya kita itu mencurahkan isi hati kita, keluh kesah kita, permasalahan kita ketika ada di kantor, ketika ada bersama dengan rekan kerja, teman, kita punya banyak masalah. Tuhan itu menunggu kita itu untuk curhat kepadanya, supaya Tuhan bisa menolong kita sekalian. Untuk itu Bapak Ibu, jangan biarkan Tuhan menunggu kita. Ayo datang kepada Tuhan. Tuhan merasakan apa yang kita rasakan, meskipun kita tidak bisa bicara dengannya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah selama ini Bapak Ibu dan saya di dalam menjalani hari-hari kita, berminggu-minggu, berbulan-bulan, apakah kita sudah mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan? Apakah kita merasa butuh Tuhan?
Ketika hidup kita pasang surut, apakah kita datang kepada Tuhan? Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan senantiasa menunggu kita? Tuhan siap untuk menolong kita. Tapi apakah kita mau datang kepada Tuhan, pertanyaannya? Jadi ketika Bapak Ibu mengeluh, kenapa usaha saya itu tidak sukses, kenapa tidak pulih, kenapa sakit saya tidak sembuh, kenapa selalu banyak masalah dalam hidup saya. Tapi Bapak Ibu tidak mau datang kepada Tuhan. Terus kita mengeluh Tuhan tidak menolong kita. Bagaimana Tuhan akan menolong kita kalau kita tidak mau datang kepadanya dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan? Jangan lewatkan waktu kita bersama dengan Tuhan. Jangan lewatkan waktu kita untuk tidak berbicara dengan Tuhan. Karena Tuhan sangat setia kepada kita. Dia mengasihi kita, dia menunggu kita. Ayo kita datang kepada Tuhan. Tuhan menciptakan saya dan juga Bapak Ibu tidak ditempatkan di planet ini untuk mengerjakan misi-misi kita sendiri atau untuk memenuhi kedagingan kita sendiri. Namun kita ditempatkan di bumi ini adalah supaya kita bisa mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah mengasihi kita sendiri. Kita diciptakan, kita ada di dunia ini itu sudah bentuk kasih Allah. Bahkan kita sudah diselamatkan melalui Tuhan Yesus, itu bukti kasih Allah yang sangat besar. Untuk itu sebagai ungkapan syukur kita, maka kita juga ayo mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Datang kepada Tuhan. Bicara dengan Tuhan, luangkan waktu bersama Tuhan karena Tuhan menantikan kita. Jangan biarkan Tuhan menunggu kita dengan begitu lama. Tuhan sudah menyediakan waktu untuk kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam Hosea pasal 6 ayat 6 dikatakan demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Bapak Ibu, yang Tuhan harapkan adalah hati kita tertuju kepada Tuhan. Bukan korban sembelihan, bukan apa yang kita berikan, persembahan kita, uang yang banyak. Tapi Tuhan menunggu kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan menginginkan kita adalah persembahan yang baik dari hati kita yang tulus untuk mengasihi Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, jangan biarkan Tuhan menunggu. Mari kita belajar. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan. Hidup kita yang pasang surut, penuh banyak masalah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ayo datang bersama. Dengan Tuhan kita bisa lewati, kita bisa hadapi semua permasalahan dalam hidup kita. Jangan pernah minta Tuhan untuk membuang masalah dari kita. Jangan minta Tuhan untuk memulihkan segala sesuatu dalam hidup kita sehingga hidup kita itu enak, nyaman. Tetapi mintalah kepada Tuhan supaya kita bisa melewati bersama dengan Tuhan, menghadapi segala sesuatu pergumulan yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita bisa melakukan itu, kita bisa melihat kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di dalam masa pandemi ini bukan suatu kebetulan, Tuhan punya rencana. Kita tidak bisa kemana-mana karena adanya pagebluk ini, adanya pandemi virus corona ini. Kita tidak bisa kemana-mana. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di dalam waktu kita ada di rumah, kita tidak bisa melakukan apa-apa? Apakah kita memiliki relasi dengan Tuhan? Apakah kita menggunakan waktu kita dalam rumah itu untuk bersekutu, untuk berbicara dengan Tuhan, atau kita habiskan untuk nonton, untuk hal-hal yang lain? Mari kita belajar untuk menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, berkomunikasi dengan Tuhan, membangun relasi yang baik dengan Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan menunggu kita selama 24 jam agar kita datang kepada Dia untuk mencurahkan isi hatinya karena kita adalah anak-anaknya.
seorang Bapa yang rindu untuk anak-anaknya datang menceritakan segala sesuatunya. Dan ia adalah Bapa yang sudah siap sedia untuk menolong kita, mengeluarkan kita dari segala pergumulan, memberikan kita sukacita, penghiburan dan kekuatan. Untuk itu Bapak Ibu, mari di dalam waktu-waktu yang singkat ini kita tidak bisa pergi kemana-mana. Ayo datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menunggu kita. Dia adalah Tuhan Allah kita yang ajaib, yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, karena Engkau sungguh begitu baik. Engkau mengetahui bagaimana kenakalan kami. Engkau mengetahui bagaimana berdosanya kami. Kami seringkali menyakiti Tuhan, bahkan tidak lagi taat kepada Tuhan, tapi Engkau setia menunggu kami. Engkau mengasihi kami, bahkan menunggu kami untuk datang berbicara kepada Engkau. Tuhan, ajari kami untuk sungguh-sungguh bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, lebih dari keinginan kami, lebih dari segala-galanya. Kami bisa memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau, dimuliakan di seluruh bumi. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa bagi jemaat kita yang sedang lemah tubuh dan sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah dalam masa penyembuhan dan juga insuman. Mari kita satu dalam doa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Dengan kerendahan hati ya Bapa kami datang. Kami menaikkan ucapan syukur dan doa-doa kami secara khusus untuk jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh dan dalam masa-masa pemulihan. Ada Bapak Chandra Surya, Bapak Heri Cahyanto. Tuhan yang menolong, memulihkan dari sakit penyakitnya melalui obat-obatan, melalui makanan, minuman, dan istirahat. Kiranya mereka boleh Tuhan pulihkan. Kemudian ada Ibu Suratman, Ibu Arimandang, Ibu Isyak. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, memulihkan mereka dari sakit penyakitnya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Hertik, kemudian ada Bapak Edi Suartono Jemadono Mulyo. Tuhan juga yang akan menolong, menyembuhkan, dan memulihkan kesehatan mereka. Kami percayakan untuk jemaat-Mu yang sedang lemah tubuh dan juga Bapak Iswahyudi, Tuhan juga yang tolong, Ibu Pipit, Tuhan juga yang akan menyembuhkan, memulihkan kesehatan mereka. Kami percayakan Tuhan mereka ke dalam pimpinan-Mu. Kami juga berdoa bagi para lanjut usia yang dimanapun yang kami tidak sebutkan nama-namanya, yang sekarang dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati, dan memulihkan kesehatan mereka, baik secara medis maupun makanan, minuman, istirahat yang cukup. Mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera, sehingga di dalam melewati hari-harinya, mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan mereka. Tapi kami percaya Tuhan selalu hadir bersama mereka, menghibur dan menguatkan mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang sedang bergumul dalam pergumulan pribadi hari lepas hari, dan juga jemaat kita yang sedang hamil. Kiranya Tuhan Yesus yang akan menolong dan memberkati mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang hamil. Ada Ibu Intan dan Ibu Rizda. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Kiranya ibu dan bayi dalam kandungan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan nanti kelak mereka boleh melahirkan dengan kuat kuasa Tuhan, bayi dan ibu semua dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam pimpinan-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul di dalam pergumulan hari lepas hari,
baik bergumul di dalam keuangan, ekonomi, dan juga biaya anak untuk dana sekolah. Biarlah Tuhan juga yang mencukupkan, mereka boleh tetap anak-anaknya boleh studi dengan baik karena Tuhan yang menopang mereka. Tuhan yang memberikan pekerjaan bagi yang kehilangan, bagi yang membutuhkan, Tuhan yang akan memberikan pekerjaan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan mencukupkan mereka. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu tidak akan pernah kelaparan karena Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menyediakannya Bapa. Kami juga berdoa bagi pergumulan pribadi, baik di dalam keluarga, rumah tangga, permasalahan dalam bersosial, dan juga di dalam pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, memberikan hati yang sukacita, dan Tuhan turut campur tangan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Sehingga di tengah-tengah kesulitan mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk generasi muda, anak-anak Tuhan, di gereja-Mu GKA, secara khusus untuk anak-anak remaja, sekolah minggu. Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Biarlah Tuhan juga yang berkarya terus di dalam masa depan mereka, hidup mereka. Biarlah Tuhan juga yang pimpin. Dan kiranya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu dan remaja boleh memiliki antusias, kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang mereka didapat melalui sekolah minggu dan persekutuan remaja, mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan memiliki dasar iman yang kokoh sehingga mereka tidak mudah digoyahkan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Lalu yang ketiga, kita mau berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita melihat kondisi sekarang yang tidak mudah, kita mengalami banyak kesulitan. Kiranya Bapak Presiden serta jajarannya boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami juga datang menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus untuk Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden serta jajarannya yang bekerja di dalam pemerintahan. Tuhan berikan hikmat dan juga kekuatan, sukacita dan hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya mereka takut akan Tuhan dan boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan rakyat. Tuhan, kami juga berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia. Kiranya aparat keamanan boleh melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan, sehingga boleh terbina suatu keamanan yang baik di Indonesia. Dan kami juga berdoa untuk program-program pemerintah yang Tuhan sudah rencanakan. Kiranya rakyat Indonesia boleh bekerja sama, mematuhi dan mendukung program-program pemerintah, dan juga bekerja sama untuk melakukan apa yang sudah pemerintah programkan untuk kesejahteraan rakyat. Kiranya rakyat Indonesia boleh memiliki pikiran yang pandangan yang positif untuk kesejahteraan bersama. Tuhan, kami menyerahkan secara khusus juga untuk Kota Lawang ini. Kiranya orang-orang yang terpapar COVID-19 boleh dipulihkan, disembuhkan, dan masyarakat Kota Lawang ini pun boleh kerjasama untuk mentaati protokol pemerintah yang dianjurkan. Terima kasih ya Bapak, kami percayakan bangsa dan negara kami, secara khusus juga untuk program pendidikan yang secara online ini mungkin anak-anak tidak bisa mendapatkan pelajaran secara maksimal. Kiranya Tuhan juga yang menolong, berkati anak-anak-Mu boleh tetap mengikuti pelajaran dengan baik, studi dengan baik. Juga Tuhan gerakkan para guru-guru supaya mereka dengan sungguh-sungguh serius mengajar para murid dengan baik melalui online. Dan kami juga berdoa supaya anak-anak yang kesulitan karena harus melalui media sosial, harus melalui Zoom, memerlukan kuota, dana dan sebagainya, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan yang akan perlengkapi mereka, sehingga mereka tetap
bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Kami percayakan semua anak-anak-Mu, anak-anak generasi bangsa Indonesia ini ke dalam pimpinanmu. Kiranya Tuhan Yesus yang melawat bangsa kami. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para tim medis yang tidak mudah untuk merawat para pasien secara khusus yang terpapar COVID, karena semakin banyak dan tidak mudah untuk ditangani. Biarlah Tuhan juga memberikan hati yang mengasihi, hati yang peduli untuk bisa mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai dokter, sebagai perawat dengan baik, sehingga pasien boleh ditangani dengan baik dan boleh sembuh melalui perawatan medis. Kami percayakan semuanya ke dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk lawatan-Mu atas bangsa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa bagi tim misi yang bekerja untuk melayani, menjangkau orang-orang yang di pelosok-pelosok. Kiranya mereka tetap diberikan kekuatan, karena tidak mudah untuk pelayan misi di masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus yang akan terus menolong, menguatkan dan memperlengkapi mereka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa bagi para hamba-hamba Tuhan yang melayani di bidang misi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja melayani Tuhan di bidang misi. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka, karena dalam kondisi ini tidak mudah untuk bertatap muka, bertemu langsung dengan mereka. Tetapi kiranya meskipun ada terjadi adanya COVID-19 ini yang menghalangi penyampaian berita kabar baik, kiranya Tuhan yang akan menolong mereka, menguatkan mereka supaya mereka tidak patah semangat, tapi mereka tetap dikuatkan. Tuhan yang akan memberikan solusi atau strategi yang baik, yang efisien untuk mereka, supaya mereka tetap dapat memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang sudah Tuhan persiapkan, supaya semua orang yang ada di seluruh bumi pun boleh mendengar bahwa keselamatan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan semua hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan di dalam bidang misi. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, semangat yang terus berkobar-kobar untuk menyampaikan kabar baik, baik yang ada di kota, baik yang ada di pelosok-pelosok daerah, baik yang ada di luar negeri. Pelayanan yang tidak mudah ini, kiranya Tuhan yang akan terus menopang mereka, menjaga, melindungi, dan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan semuanya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di dalam gereja. Biarlah Tuhan juga berikan kesehatan, sepikir untuk dapat melayani Tuhan dengan sepenuh hati, sehingga Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan di gereja GKA Immanuel Lawang. Biarlah para hamba Tuhan, majelis pengurus boleh melayani Tuhan dengan kesehatan, sepikir untuk kemuliaan Tuhan, sehingga para jemaat-Mu boleh terberkati dan mereka boleh bertumbuh di dalam Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan di GKA ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pos PI Dono Mulyo yang sedang bergumul juga untuk pelunasan tanah dan juga nanti pembangunan gereja. Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang untuk turut campur tangan mensupport sehingga nanti boleh terbangun gedung gereja untuk jemaat-Mu Pos PI Dono Mulyo, supaya mereka boleh beribadah di gedung gereja sendiri. Berkati juga hamba Tuhan, pengurus dan jemaatnya. Biarlah Tuhan juga yang terus memberkati mereka, supaya mereka tetap memiliki kekuatan di dalam Tuhan dan mereka terus dapat bertumbuh iman dan pengenalannya akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekian persekutuan doa kita pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dapat boleh terus
mendorong kita, membangun kita untuk berpegang teguh di dalam Tuhan. Dan kiranya kita juga menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang giat rajin berdoa dan juga tekun untuk menaikkan doa-doa syafaat bagi saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada. Mari kita menjadi jemaat Tuhan yang memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan di dalam bidang apapun, baik sebagai pendoa syafaat, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai guru, baik yang sebagai pengurus dan sebagainya. Marilah kita bekerja keras, marilah kita bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita bersama-sama menaikkan doa yang seperti Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, dan ampunilah akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.